Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Henshin pada episode 342 yang lalu. Episode 343. Kemudian Henshin pun pamit. Kalau begitu, kami jalan dulu tante. Takut kesiangan. Maklum jalanan Jakarta selalu macet kalau pagi. Ucap Henshin. Ya sudah, hati-hati di jalan. Titip salam untuk papa dan mama ya mas. Ucap Mama Kaori. Baik tante, nanti akan saya sampaikan. Kami permisi dulu. Pamit Henshin. Ma. Kaori berangkat dulu. Ucap Kaori. Kemudian mereka pun berjalan keluar. Dan segera menuju ke mobil. Ya ampun, kok rasanya beda ya, dari sebelum-sebelumnya. Ucap Kaori. Beda gimana maksudnya? Tanya Henshin. Biasanya kan agak tinggi, jadi tidak perlu menunduk. Lah ini, udah mobilnya tipis. Tempat duduknya pendek lagi. Ucap Kaori. Iya juga sih. Sebenarnya mobil ini cocoknya untuk touring aja. Kalau buat keseharian, jelas kurang nyaman. Ucap Henshin. Buat aku, mobil ini terlalu wah. Kalau hanya sekedar nganterin kerja, rasanya gimana gitu. Takut dibilang ini dan itu. Sama haters aku di kantor. Hehehehe. Ucap Kaori. Ya maaf. Biasanya kan, kalau aku nganterin kamu bawa motor Iwan, berhubung dikejar waktu, ya saya bawa aja mobil yang paling depan. Ucap Henshin, sembari berkata dalam hatinya, pagi ini menyenangkan sekali, karena Kaori lupa dengan masalah kartu nama, yang kemarin sempat jadi masalah. Henshin pun tersenyum-senyum sendiri. Kenapa kamu say? Tanya Kaori. Nggak kenapa-napa, cuman heran aja, udah dia cantik, status sosial juga baik, anak orang kaya, tapi kesederhanaannya membuat aku terpesona. Ucap Henshin. Siapa itu yang kamu maksud? Tanya Kaori. Emang masih ada cewek lain seperti itu selain kamu say? Ucap Henshin. Mesti lebay. Udah sampai nih. Stop. Berhenti di sini saja. Ucap Kaori. Lah ini kan masih jauh say. Kenapa nggak berhenti di depan kantor aja sih? Ucap Henshin. Kan aku tadi udah bilang, aku nggak mau kalau nanti ke depannya jadi bahan pembicaraan para haters di kantor. Cukuplah beberapa orang saja yang tahu akan status kita sebenarnya. Jangan libatkan orang baru untuk mengenal kita lebih jauh. Aku lebih nyaman kalau kamu jemput aku dengan motor Mas Iwan ketimbang dengan mobil sport ini. Maafin aku ya say, kalau pagi ini mengecewakan. Aku turun sini saja, biar aku jalan lewat belakang kantor. Jangan lupa, nanti jemput aku ya. Si merahnya disimpan dulu, untuk kita ke puncak bulan depan. Ucap Kaori, sembari mencium tangan Henshin. Bersyukur aku memilikimu. Kamu wanita baik. Kesederhanaan kamu membuat aku semakin sayang. Ya sudah, kalau memang itu yang kamu mau. Ucap Henshin, sembari membuka pintu mobil supercar itu. Kemudian Kaori pun turun. Kamu hati-hati di jalan ya. Jangan buru-buru. Kabari aku kalau kamu sudah sampai kantor. Ucap Kaori. Iya say. Kamu jalan duluan. Aku tunggu di sini sampai kamu masuk kantor. Ucap Henshin. Kemudian Kaori pun berjalan perlahan menuju kantor. Dia lewati jalanan samping kantor itu tanpa satupun orang melihatnya. Sampai hingga dia berbelok ke kanan, melintasi pagar pembatas yang hanya cukup dilewati oleh satu orang. Permisi Pak Yuli, ucap Kaori, yang mengagetkan. Security kantor itu. Astaga Nona Kaori, kok lewat samping? Nona Kaori dari mana? Tanya security itu. Dari rumah. Mau kerja Pak? Jawab Kaori dengan singkat. Kok lewatnya dari sini? Mobil Nona Kaori di mana? Tanya Pak Yuli. Mobil saya masih di bengkel Pak Yul. Ada masalah kelistrikan yang mesti dibenahi. Ucap Kaori, sembari terus melangkah. Di lain tempat, Henshin, yang sudah tidak lagi melihat Kaori berjalan. Kemudian dia nyalakan mesin mobilnya dan berjalan perlahan. Sesaat melintasi pos jaga, seluruh security itu pun menyapa. Selamat pagi Tuan Muda. Selamat pagi juga Pak Edi. Sapa Henshin, yang kemudian memberikan beberapa uang kepada komandan security itu. Ini Pak Edi, saya minta tolong untuk dibelikan sarapan buat teman-teman security. Seadanya ya Pak, ucap Henshin. Baik Tuan Muda, terima kasih banyak. Akan segera saya laksanakan, ucap Pak Edi, yang kemudian secara perlahan
mobil Lamborghini merah itu keluar area perusahaan dan meninggalkan para petugas. "Dikasih berapa Pak Edi?" tanya salah seorang petugas. Yang kemudian, Pak Edi menunjukkan lembaran uang yang diberikan kepadanya dan berkata, "Lihat rejeki kita pagi ini. Diam-diam di sini, kita dikasih 500.000 rupiah oleh Tuan Muda Hensin, hanya untuk membeli sarapan pagi untuk 5 orang petugas jaga. Masing-masing orang mendapat jatah 100.000. Luar biasa pemuda itu, sangat dermawan sekali," ucap Pak Edi. Yang kemudian, dia membagikan uang itu kepada temannya. Setelah beberapa menit berlalu, Hensin, yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, terjebak kemacetan jalanan ibu kota. Sedangkan waktu absensi kehadiran tinggal beberapa menit lagi. Hensin pun mencoba untuk menghubungi rekan kerjanya di kantor. "Halo Mas Ivan, waduh maaf banget nih. Sepertinya saya datang agak terlambat. Ada sedikit masalah di jalan. Macetnya luar biasa. Mas Ivan sekarang ini tidak lagi sendirian kan?" tanya Hensin. "Ini ada Ibu Atika kok Mas. Beliau masuk shift pagi juga. Jadi seharusnya kita bertiga. Tidak masalah kok, biar kami atasi," ucap Ivan, rekan kerja Hensin, sebagai cleaning service. "Terima kasih atas pengertiannya Mas Ivan." Setelah itu, mereka mengakhiri pembicaraan itu, dan Hensin menepikan mobil spotnya. Dia berhenti persis di depan warung Tegal, atau penjual nasi campur, di pinggir jalan. Tentu keberadaannya menyita banyak perhatian dari orang-orang sekitar. Tak jarang para pengendara motor yang kebetulan melintas secara perlahan itu melihat ke arah Lamborghini merah. Bahkan ada beberapa di antara mereka terlihat sedang mengabadikan momen dengan membuat video singkat berlatar belakang Lamborghini. Sedangkan Hensin, yang masih berada di dalam mobil itu berkata, "Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Kauri. Mobil sport seperti ini memiliki tempat tersendiri. Bisa dikatakan salah kostum apabila saya salah menempatkan posisinya. Tapi mau gimana lagi? Sudah terlanjur terjebak macet. Perut juga sudah tidak lagi terkendali. Jadi terpaksa gua berhenti di sini. Sekalian makan dulu," ucap Hensin dalam hati. Kemudian dia pun segera turun dari mobil spotnya. Tak jarang, tatapan mata para pengendara berfokus kepada Hensin, seorang pemuda yang berseragam cleaning service, tengah mengendarai mobil supercar. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.